Salam sejahtera pemirsa di mana saja Anda berada. Senang bertemu kembali di dalam acara pendalaman Alkitab sekilas tentang Allah kita. Dan pada pertemuan ini, topik pembahasan kita adalah tentang Allah sebagai ahli seni. Dan kita senang pada saat ini kita ditemani kembali oleh Pendeta David Panjaitan. Shalom Pendeta David Panjaitan. Shalom Saudari Esther dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada pembahasan kita saat ini, kita akan mengulas kembali tentang bagaimanakah Allah itu sebagai ahli seni. Dan mengawali diskusi kita akan membaca ayat pengantar diskusi kita yang terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Pendeta David Panjaitan, kita akan mengulas tentang apa yang dimaksud dengan Allah sebagai seniman atau ahli seni. Baik, terima kasih Saudari Esther dan pemirsa. Saya ingin keluar sedikit dari pelajaran pendalaman Alkitab kita. Saya tidak tahu Esther lahir tahun berapa, tapi tahun 70-an, 80-an. Belum lahir. Belum lahir. Belum lahir. Banyak di Indonesia itu artis, atau kita katakan seniman, yang mana seniman ini bekerja menghasilkan satu karya oleh karena hati mereka. Tapi saya perhatikan setelah tahun 90-an sampai tahun 2000 sekarang, sudah jarang artis, tapi lebih banyak selebriti. Ya, selebriti. Yang paling banyak itu adalah selebriti. Salah satu contoh kalau kita lihat di televisi swasta, banyak infotainment yang menceritakan selebriti, bukan menceritakan tentang apa? Artis. Dan banyak artis-artis ini sekarang mengaku sebagai seorang selebriti. Apa bedanya artis dengan selebriti? Artis itu adalah menghasilkan satu karya yang luar biasa, dan karyanya itu didasarkan oleh kecintaan mereka terhadap profesinya. Tapi selebriti umumnya adalah orang yang suka berpesta. Jadi Allah sebagai ahli seni adalah Allah menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu luar biasa? Ya, alam semesta kita ini, dunia kita ini, ya seperti Saudari Esther dan saya, adalah hasil karya daripada siapa? Daripada Tuhan. Dan Tuhan menciptakan hasil karyanya itu oleh karena cintanya kepada siapa? Kepada hasil karyanya itu. Dia artinya bahwa itu ada oleh karena kecintaan Tuhan, didasarkan oleh apa? Oleh cinta. Sejalan dengan tulisan dari seorang hamba Tuhan, Ellen G. White, mengapa bumi ini diciptakan? Oleh karena Allah adalah apa? Allah adalah kasih. Jadi kenapa dikatakan Allah sebagai seorang ahli seni, atau dalam bahasa Inggrisnya God as artist, artinya Allah menciptakan satu ciptaan dengan hasil yang luar biasa, dan itu didasarkan oleh karena apa? Oleh karena kasih. Ya. Oke, Pendeta. Tadi sudah dikatakan bahwa itu adalah ahli seni. Saya kena percaya mungkin banyak sekali ya karya-karya Tuhan dan keahlian-keahlian Tuhan terhadap umat ciptaannya. Mungkin untuk membuka pemikiran kita dengan pemirsa, mungkin Pendeta bisa berikan contoh-contoh kira-kira yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kira-kira ahli seni atau apa yang kita mau bagikan. Yang baik, terima kasih. Kalau kita langsung masuk ke pelajaran hari Minggu, Allah sebagai tukang tembikar. Jadi Allah menciptakan alam semesta mulai hari pertama sampai hari ke-6 setengah hari dengan berkata-kata. Tapi pada waktu Allah menciptakan Adam, arti Adam itu adalah tanah, jadi Allah bentuk langsung, ya. Jadi itulah artinya apa? Tembikar atau ahli gerabah, kalau orang Indonesia katakan. Kembali kepada yang tadi, saya tahu Saudari Esther lebih mengerti bahasa Inggris dibandingkan saya, seperti sahabat saya Bruce. Masih sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Dalam bahasa Inggris berbeda yang namanya handsome, beautiful dengan charming itu berbeda. Ya, biasanya orang katakan handsome, beautiful, bentuk mukanya itu hidungnya mancung, matanya sempurna, tapi tidak enak dilihat. Hanya penampilannya aja. Penampilan ya. Tapi kalau charming itu berbeda. Charming itu boleh saya katakan estetikanya semua ada di sana. Ya, bisa jadi matanya agak sedikit sipit,
lalu hidungnya agak sedikit besar, tapi enak untuk dilihat. Ada orang yang matanya besar, hidungnya mancung, tapi justru jadi takut kita lihat. Kan begitu. Jadi Allah menciptakan Adam, lalu menciptakan manusia Hawa yang saya maksud, itu dengan estetika yang sempurna. Kenapa? Kembali kepada yang tadi, dengan kecintaan Allah menciptakan itu. Itu salah satu contoh seperti yang Saudara Esther tanyakan. Lalu poin kedua yang terpenting yang mau saya sampaikan adalah tanah liat. Mungkin nanti saudara pemirsa bisa lihat beberapa contoh di layar sini, bagaimana seorang ahli tembikar menciptakan satu karya. Apakah itu bejana, apakah itu kalau orang Jawa katakan gentong dan lain sebagainya, dari yang tidak ada menjadi sesuatu yang apa? Yang ada. Saya ingat waktu dulu SMA, saya jurusan biologi, ada satu pelajaran namanya ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Tapi manusia dari yang ada menjadi sesuatu yang apa? Yang ada. Jadi salah satu karya Allah yang sangat luar biasa itu adalah manusia. Adalah apa? Manusia. Saya dulu sering berpikir, kenapa ini alis ada, bulu mata ada, lalu bulu-bulu di dalam hidung kita ada, lalu kenapa ada? Udah sebagai saya sering bertanya, kenapa ada? Jadi saya pertama cukur kumis, Saudari Esther dan pemirsa, pada waktu tingkat 1 di Unai. Ya. Jadi tanpa sadar waktu kita olahraga atau makan pedas, keluar cairan dari hidung kita. Ya, keluar atau waktu flu, dehidrasi, keluar cairan dari hidung kita. Bayangkan kalau tidak ada kumis. Justru kumis itulah yang membawa cairan yang keluar dari hidung kita itu tidak langsung ke mulut kita. Ya, enggak tahu kalau kaum wanita bagaimana, tapi umumnya pria begitu. Lalu bulu-bulu mata ini. Saya kadang berpikir, gimana caranya mata saya ini kalau nyamuk datang, supaya gimana memerintahkannya. Rupanya bulu-bulu mata ini sangat sensitif sekali. Jadi sekian radius sekian, nyamuk mau masuk, langsung mata kita apa? Tertutup. Lalu bentuk telinga kita ini, ya, bentuk telinga. Kadang saya berpikir, kenapa menghadap ke sana, nggak menghadap ke belakang? Kenapa? Karena kita lebih jelas mendengar orang bicara di depan dibandingkan di mana? Di belakang. Lalu bentuknya kenapa seperti ini? Tanpa sadar, kalau kepala kita berkeringat masuk ke telinga, tidak langsung masuk ke dalam lubang telinga kita, gendang telinga kita, tapi berhenti di mana? Di bagian-bagian ini. Lalu maaf kata juga, sering ada kotoran di telinga kita. Sering kita bersihkan itu. Sebetulnya itu sesuatu yang Allah ciptakan untuk kebaikan kita. Kenapa? Seandainya itu tidak ada, maka serangga-serangga akan masuk ke dalam telinga kita. Ya, justru berarti nggak salah ada kotoran itu nggak salah ya, nggak salah. Ya? Itu nggak salah. Tapi karena ya penampilan orang dan lain sebagainya itu menjadi apa? Menjadi masalah. Lalu saya juga sempat berpikir, kenapa Tuhan ciptakan batuk? Rupanya kalau dipelajari dari siklus kesehatan, detox tubuh kita, batuk itu adalah salah satu proses untuk membersihkan saluran pernafasan kita. Bayangkan, sedetail itulah yang apa? Allah ciptakan. Sedetail itu yang Allah apa? Allah ciptakan. Jadi kembali pertanyaan Saudari Esther tadi dan pemirsa di rumah, karya apa yang Tuhan berikan yang begitu luar biasa? Ya, yang begitu luar biasa. Kita inilah diciptakan yang begitu sangat luar biasa. Kembali kepada ilustrasi saya pertama tadi, zaman dulu banyak artis, selebriti sangat sedikit. Sekarang sedikit artis, tapi selebriti banyak. Hasil karya mereka zaman dulu bisa dinikmati sampai kita sekarang. Ya, bisa dinikmati sampai kita sekarang. Saya ada penyanyi favorit, saya tidak perlu sebut di sini. Dari semenjak saya SMP sampai anak saya sudah mau SMP, Saudari Esther, lagu yang sama kami nyanyikan. Bayangkan, itu seorang apa? Seorang artis. Tapi waktu ada seorang selebriti menciptakan sebuah lagu, waktu anak saya TK, dia nyanyikan itu, sekarang dia umur 12 tahun, dia gak pernah nyanyikan itu lagi. Itulah bedanya seorang artis dan apa? Selebriti. Bayangkan, pada waktu kita melihat seorang manusia dilahirkan, kita akan katakan, wah, Allah itu seorang seniman yang sangat apa? Luar biasa. Terima kasih Pendeta David.
Kita pasti menyadari bahwa karya-karya Tuhan itu memang sangat luar biasa. Seperti yang Pendeta David katakan bahwa kita adalah karya Tuhan yang paling luar biasa. Kalau begitu Pendeta, kira-kira apa peranan kita ya, sebagai umat ciptaan Tuhan untuk memelihara karya ciptaan Tuhan yang Oke. Pertama ada istilah jangan lupa kacang sama apa? kulitnya. Oke. Ya, itu pepatah yang terkenal sekali. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, berarti kita mengakui kuasa daripada siapa? Tuhan itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau saya mengaku sebagai ciptaan, saya hormat kepada pencipta kita, pencipta saya. Dengan kata lain, saya akan menganggap bahwa orang lain itu status kami adalah apa? Sama. ya. Ya, bagaimana caranya ya kita saling apa? Saling menghormati satu dengan yang lain. Ini istilah saya waktu SMP, Saudari Esther dan pemirsa, ada pelajaran namanya PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Ya. Saya tidak tahu sekarang ada atau tidak. Tapi dulu istilah kami bukan itu, PMP itu pren makan pren. Pren makan pren. Bukan pren makan pren. Teman sering menginikan teman begitu kan. Tapi seharusnya sebagai orang Kristen yang menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, kita harus saling menyokong ke hal yang positif satu dengan yang lain. Itu tindakan yang harus kita lakukan, itu sikap yang harus kita bukan hanya sesama manusia. Sama seperti pelajaran 2 episode yang lalu itu sesuai dengan alam. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk menunjang kita punya kehidupan. Kita pun harus menjaganya dengan dengan baik. Terima kasih. Baik Pendeta David, saya punya pertanyaan selanjutnya. Ya. Sering kita lihat banyak orang-orang yang kalian mereka seperti melukis, seperti memahat, dan yang banyak kalian mereka. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan pelajaran kita pada saat ini, kira-kira Allah itu ahli dalam bidang apa saja gitu ya? Apa yang kita bisa bagikan kepada pemirsa? Baik, terima kasih. Saya mau jawab singkat bahwa Allah ahli dalam segala bidang. Dalam segala bidang dalam ya? segala bidang seni. Kenapa saya katakan demikian? Kalau di dalam pelajaran berikutnya di hari Senin, disebutkan sana Allah sebagai arsitek. Ya, saya dulu punya cita-cita sebagai arsitek. Rezeki aja yang nggak mendukung ya. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 25, bagaimana Allah memerintahkan Musa untuk membangun Ka'bah, demikian detailnya. Detail sekali. Ukurannya, bentuknya, warnanya, jenis bahan-bahan pokoknya, kayunya, jenis-jenis besinya, emas dan lain sebagainya. Allah begitu ahli dalam hal itu. Kenapa pelajaran ini katakan demikian? Allah menciptakan atau memerintahkan Musa membangun Ka'bah demikian detail ukurannya. Artinya adalah Allah juga menciptakan manusia, alam semesta ini dengan begitu detailnya. Itu poin yang pertama. Saya punya istilah ini, Saudari Esther dan pemirsa di rumah. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi umumnya saya tahu begini. Banyak orang Indonesia membeli sesuatu tidak bisa, tapi mengganti bisa. Satu contoh, pinjam motor orang, beli nggak bisa. Tapi begitu motornya hilang atau kecelakaan, oke saya gantilah. Kan begitu. Ya saya maksud begini. Ada orang menciptakan detail, tapi tidak bisa merawat dengan detail. Allah yang kita punya adalah Allah menciptakan dengan detail. Allah juga tahu dengan detail keadaan ciptaannya, dan Allah juga menjaga dengan detail ciptaannya. Ada dulu istilah kami waktu belajar elektro SMP, ada tukang elektronik itu beruntung. Waktu dia buka radio, lalu dia pasang lagi, murnya sisa 2. Bingung kan? Sisa 2, padahal dibuka, bingung kan, kok bisa sisa 2? Beruntung tukang servis elektroniknya. Ada juga istilah terima bongkar, tidak terima pasang. Itu istilah guyon-guyon saja waktu kami masih sekolah dulu. Jadi Allah yang kita punya itu sangat detail sekali. Dia berikan instruksi dengan detail. Dia tahu dengan detail.
lalu dia juga pelihara dengan apa? Dengan Detail, detail. ya. Sama seperti di dalam buku Matius. Apa? Seperti burung pipit tidak menabur, mereka juga dapat makan. Berapa jumlah rambut di kepala kita Tuhan apa? Bisa hitung, Tuhan ya. tahu, Tuhan tahu. Itu artinya apa? Bahwa Allah itu sangat detail sekali. Dan dalam hal apa Allah expert dalam segala hal. Kenapa saya bilang dia ciptakan, dia ahli menciptakan, dia ahli menjaga, memperhatikan, lalu dia juga ahli untuk apa? Untuk menjaga. Oke. Terima kasih Pendeta David Panjaitan. Jadi bisa kita lihat bahwa karya ciptaan Tuhan itu memang sangat luar biasa dan dia menciptakan itu sampai sedetail-detail Sedetail mungkin. Mungkin kita sudah pernah melihat karya yang sangat indah sekali ya. Tapi kalau kita bisa bandingkan juga mungkin karya Tuhan yang mungkin kadang kita nggak sadar mungkin itu ya. Kita tidak sadar, tapi kalau setelah kita dengar apa yang pendeta jelaskan tadi, memang karya-karya Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Baik pendeta, saya juga di sini ada lihat bahwa Tuhan itu adalah sebagai ahli musik. Kira-kira bisa dibagikan kira-kira apa yang ingin Tuhan bagikan kepada kita tentang musik ini? Baik, terima kasih. Sepengetahuan saya, lagu yang begitu dikagumi oleh ratu atau raja Inggris atau satu raja adalah John Frederick Handel. Waktu dia menyanyikan Jerusalem. Karena begitu indahnya itu lagu, selesai lagu itu dinyanyikan bangsawan-bangsawan Inggris. Kalau tidak salah ingat saya termasuk Ratu Inggris juga berdiri untuk menghormati lagu itu. Pertanyaannya berapa penyanyinya waktu itu ya, pemusiknya. Tapi di dalam satu Tawarit 23 ayat 5 dikatakan 4.000. Waduh, saya tidak tahu 4.000 yang akan ikut memainkan satu lagu. Itu satu hal yang sangat luar biasa sekali. 4.000. Saya tidak tahu kalau Esther nyanyi, mana lebih enak nyanyi solo, nyanyi berdua, bertiga, atau berempat, atau choir. Saya pikir lebih enak solo, karena nggak ada orang yang mau diatur kan. Ini bayangkan penyanyinya begitu banyak, pemusiknya begitu banyak. Yang saya maksudkan adalah Allah seorang ahli musik. Allah seorang ahli musik. Dan ahli musik yang Allah percayakan setelah Allah itu adalah Lucifer. Lucifer yang pada waktu itu belum berdosa. Setelah berdosa namanya berubah menjadi apa? Menjadi iblis. Saudara Israel, yang saya mau maksudkan adalah Allah menciptakan kita, menciptakan ciptaannya itu dengan kualitas yang terbaik. Musik juga dengan musik yang terbaik. Lalu kata-kata yang ada di Alkitab pun kata-kata susunannya begitu baik. Sehingga ada istilah mengatakan tiada kata seindah doa. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah, saya tidak tahu saudara Esther atau pemirsa dimanapun berada, sekarang yang lagi musim itu adalah KW1. KW1. Kualitas tidak penting, yang penting merek ada, lalu mirip-mirip. Kenapa saya katakan demikian? Setan mengkawekan satu ciptaannya. Dia tiru ya, Dia jadi supaya kelihatan mirip. Mirip, bahkan lebih baik lagi. Yang sudah berhasil di KW1-kan setan adalah pertama musik. Musik. Dan yang sedang diusahakan oleh setan mengKW1-kan itu adalah makhluk hidup. Ini yang sampai sekarang belum bisa. Kenapa? Karena hanya di tangan Yesus lah, hanya di tangan Allah lah ada kehidupan itu. Ya, setan ciptakan musik. Allah juga ciptakan apa? Musik. Setan ciptakan cerita-cerita menarik. Allah sudah duluan ciptakan cerita yang menarik sebagai seorang pengarang. Yang tidak bisa, Allah atau yang belum bisa, dan saya yakin tidak akan bisa dikawin-satukan oleh setan adalah makhluk hidup. Kenapa? Karena hanya di dalam Allah lah ada apa? Ada kehidupan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara Isra dan pemirsa mengikuti perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang-orang di Jepang sudah bisa menciptakan kacang sintetis. Sudah bisa menciptakan ikan teri sintetis.
Rasa, bentuk, semua sama. Telur sintetis. Saya dengar di Jakarta juga beberapa tahun yang lalu sudah pernah beredar telur sintetis. Semua sama. Bedanya adalah pada waktu kacang itu ditanam, pada waktu telur itu dierami, tidak akan ada apa? Kehidupan. Jadi, kenapa pelajaran ini diulangi kembali? Kita disadarkan bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Kita tidak punya kuasa di luar Allah. Tetapi pelajaran ini juga mengingatkan kita bahwa setan ini, istilah saya saja, mengKW1-kan semuanya. Kecuali kehidupan. Kehidupan kita Kecuali kehidupan. Musik. Saya pikir dulu waktu saya ini kembali cerita tentang pengalaman. Waktu zaman-zaman SMP, SMA, kalau mau nonton konser musik, lagu-lagu sekular, waduh bayarnya mahal. Coba sekarang lihat. Di mall, di mana-mana, free musik. Itulah salah satu bentuk KW1 yang dibuat oleh siapa? Setan. Oleh setan. Allah itu tadi sudah dibilang ahli dalam tukang tembikar, ahli musik, ahli pemahat, ahli arsitek. Kira-kira apa perbedaannya antara Allah itu sebagai tukang tembikar atau dengan Allah itu sebagai pemahat? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali, Saudara Esther. Kembali, ini hanya saya mengingat saja walaupun tidak sempurna saya punya ingatan. Dulu pelajaran biologi adalah ex nihilo dengan ovum apa begitu. Artinya adalah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, lalu dari yang ada menjadi lebih sempurna. Tukang tembikar itu adalah dari yang tidak ada bentuk, lalu Allah ciptakan bentuk yang lain. Contohnya adalah Adam diciptakan dari tanah itu sudah ada lebih dulu bukan? Bandingkan Adam, lalu Allah ciptakan Adam dan Hawa. Ini pemahat ini yang sangat unik sekali. Nanti mungkin pemirsa bisa melihat salah satu contoh pahatan di layar televisi kita ini, di mana seorang pemahat dia bisa menciptakan sesuatu hasil karya atau hasil karya seni yang luar biasa dari bentuk yang sudah ada. Bisa jadi salah satu contohnya, saya sangat tertarik dengan kehidupan orang-orang Indian. Ya, orang-orang Indian ini ahli ukir, jadi mereka ambil satu pohon lalu mereka ukir dalam segala bentuk, kita kenal istilahnya totem. Totem itu untuk orang Indian. Untuk orang Dayak juga ada. Saya pikir semua suku mempunyai hasil karya pahatan tersendiri. Kenapa saya tertarik dengan Allah sebagai pemahat? Ada beberapa contoh di dalam pelajaran kita ini seperti Yakub, Daud, Petrus, Paulus, dan lain-lainnya. Saya ambil satu contoh, Petrus. Petrus adalah seorang yang pemberani. Paulus yang namanya sebelumnya adalah Saulus, seorang yang sangat pemberani. Dia mau lakukan apa saja demi agamanya. Tetapi Allah ambil mereka, lalu Allah rubah apa yang mereka punya ini untuk sesuatu yang lebih baik. Lihat Petrus setelah dia menyadari bagaimana pengorbanan Yesus. Dia mati, disalib, bahkan terbalik kepalanya ke bawah. Lihat Paulus. Sebelum dia terima Yesus namanya Saulus, dia berani mempertahankan imannya. Walaupun kenyataannya salah. Tapi setelah dia menerima Yesus Kristus, prinsip yang sama dia apa? Dia pegang. Dia berani mati mempertahankan apa? Imannya. Jadi Allah adalah ahli pahat. Maksudnya adalah, kadang karakter yang kita punya sebelum menerima Yesus Kristus tidak bermanfaat. Tetapi pada saat yang sama, setelah kita terima Yesus Kristus, karakter kita yang lama itu akan Allah gunakan untuk sesuatu yang apa? Yang baik. Itulah ahli pemahat itu. Mungkin kita sebagai, kita bukan artis ya, kita bukan artis. Walaupun sekarang kita berada di televisi. Kita lihat satu benda, satu batu, seonggok kayu. Bagi kita itu sesuatu yang tidak berguna. Tetapi bagi seorang pemahat, ini bisa dihasilkan, bisa menghasilkan sesuatu yang sangat apa? Sangat berguna. Begitu juga Paulus, begitu juga Petrus, begitu juga Yakub dan Daud. Mungkin orang lihat, ini orang tidak berguna ini.
Tapi di tangan Tuhan, itu akan menjadi apa? Sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ingat pada waktu Yesus akan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Hanya ini Tuhan. Lalu Tuhan katakan, mari bawa kepadaku. Maka itu akan menjadi apa? Banyak. Sering kita katakan, siapa aku Tuhan? Sering kita katakan, siapa dia Tuhan? Tapi di tangan pemahat itu, artis itu, bisa menghasilkan hasil karya yang sangat apa? Sangat luar biasa. Jadi bedanya tembikar itu dari yang tidak berbentuk, menjadi bentuk, menjadi ada hasil. Lalu pemahat itu adalah dari bentuk yang kita tidak mengerti, lalu bisa menciptakan hasil karya yang sangat apa? Sangat luar biasa. Terima kasih Pendeta. Terima kasih juga pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan untuk kata-kata penutupan dan kesimpulan dari diskusi kita pada saat ini, mungkin Pendeta ingin menjelaskan tentang dan menekankan tentang bagaimana luar biasanya karya ciptaan Tuhan dan Allah itu sebagai ahli seni yang luar biasa. Baik, Saudari Esther dan pemirsa dimanapun Anda berada, Allah adalah artis, Allah bukan selebriti. Artis menghasilkan hasil karya yang luar biasa oleh karena cintanya. Jadi Allah menghasilkan hasil karyanya yang luar biasa oleh karena cintanya Allah terhadap pekerjaannya. Oleh karena Allah mencintai hasil karyanya. Dan hal yang sangat luar biasa itu bisa kita lihat di mana saja, terutama atau termasuk di dalam kehidupan kita manusia. Terima kasih. Baiklah pemirsa, untuk mengakhiri acara kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah ciptakan kami, Tuhan. Engkau seniman yang sangat luar biasa. Kami adalah hasil karya-Mu, Tuhan. Karena cinta-Mu kepada kami, Engkau ciptakan kami, ya Tuhan. Oleh karena kami mencintai-Mu, Tuhan, biarlah kami saling menghargai, saling menghormati sesama ciptaan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kabar baik yang kami dengarkan saat ini. Tuhan, kami akan berpisah sementara. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini, ya Tuhan. Sehingga kami bisa kembali mempelajari tentang firman-Mu, ya Tuhan. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Berikan segala kebutuhan mereka, Tuhan. Dan juga Saudari Esther di tempat ini, dan juga kru yang sudah bekerja dengan penuh dedikasi, ya Tuhan. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.